Seperti biasa kita akan melanjutkan rutinitas kita seperti biasa, ya, yaitu bedah tajwid per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid, ya. Nah, insyaallah sekarang kita sudah masuk ke ayat ayat ketiga, ya. Kita akan masuk ke ayat ketiga surah Al-Infitor. Tadi malam kita baru bahas sampai ke ayat 2-nya. Ayat 2-nya sudah kita tuntaskan. Maka sekarang kita masuk ke ayat 3-nya. Ya, teman-teman sekalian, ya, masuk ke ayat 3-nya. Kita langsung mulai saja teman-teman sekalian, insyaallah, ya. Kita langsung mulai. Huruf yang pertama yang akan kita bahas adalah huruf apa? Nah, hurufnya, bentar ya teman-teman, ya. Hurufnya adalah huruf waw. Nih, ini namanya adalah huruf waw. Oke. Ketika dia tidak berharokat namanya waw. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini huruf wa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ini namanya huruf waw, gitu ya. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Cara melafalkan huruf waw, nah sebenarnya waw ini adalah huruf yang mudah untuk dilafalkan. Tapi saking mudahnya banyak orang tidak fokus dan tidak sempurna melafalkan huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Kita ingat-ingat teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu, nah ya, ini perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu tanpa terkecuali itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf waw? Letak keluarnya dari mana? Nah, ya, kita izin zoom. Nah, huruf waw itu dilafalkan istilahnya dari mana? Dari yang namanya asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibirnya dengan posisi seperti maju, seperti mengucapkan huruf U. Nah, jadi intinya adalah ketika kita melafalkan huruf waw, posisi kita maju, ya, seperti mengucapkan huruf U. Ya, contohnya seperti apa? Lihat bagian bibir di sini. Nah, jadi huruf waw itu harus dimonyongkan, dimuncungkan mulutnya. Ya, pagi ini saya izin nggak ada talaki dulu ya, karena harus berangkat pagi teman-teman sekalian. Oke, jadi harus muncung mulutnya ketika melafalkan huruf waw. Contoh, bukan hanya sekedar wa, wi, wu, tapi tidak seperti itu. Kita harus muncungkan dia. Wa, wi, wu, wa, wi, wu. Pastikan dia monyong. Pastikan dia muncung. Kalau dia tidak monyong, tidak muncung, maka tidak sesuai dengan kaidah. Ya, nggak pas huruf waw-nya, gitu. Oke? Jadi bedakan antara kita melafalkan wa iza dengan wa iza, antara wa iza dengan wa iza. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, itu saya sering sebut dia harus mm. Mm itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara melafalkan huruf waw, tentu kalau hurufnya sudah tahu, langsung lanjut ke bagaimana vokalnya. Nah, ya. Berarti bagaimana harokatnya? Nih, huruf waw di sini dia berharokat baris atas. Nah, baris atas ini disebut dengan harokat apa? Baris atas ini disebut dengan harokat fathah. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal tidak i, tidak u, tapi dibaca dengan vokal a. Ya, maka huruf waw di sini nggak lagi kita baca waw, nggak kita baca wi, nggak kita baca wu, tapi harus kita baca menjadi wa dengan vokal a, dengan alasan karena dia fathah, baris atas dibaca dengan vokal a. Ya, nah. Kalau teman-teman mendapati ada huruf dia berharokat fathah, lalu dibaca keluarnya terdengar seperti vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Ya, jadi kalau keluarnya vokal A ketika berharokat fathah, ya, itu berarti dia karakter pelafalannya tipis. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sekalian, izin ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, dia ketika fathah tidak akan terdengar condong pada vokal A. Tidak.
Tapi kalau huruf tebal itu dia akan terdengar seperti vokalnya bukan A, tapi cenderung seperti vokal O. Ya, seperti vokal O. Contohnya misalnya, nah, di bawah. Nih, ada huruf Qaf. Ketika dia berharokat fathah, dia kan nggak dibaca maqadda, enggak, tapi maqadda, ko, bukan ka. Kenapa dibaca cenderung pada vokal O padahal dia fathah? Karena huruf Qaf termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, padahal termasuk ke dalam huruf yang tebal. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Maka waw di sini dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O? Tentu saja dibaca dengan vokal A. Kalau dibaca dengan vokal A berarti huruf waw bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal. Gitu. Oke. Sip, selanjutnya. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu dia dibaca dengan keadaan yang tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Nah, sering kita sebut kalau ada fathah dengan kadar yang tipis, kita baca dengan cara BMSS. Apa itu BM? Apa itu SS? Ya, BM artinya adalah buka mulut. Oke, SS artinya adalah sedikit senyum. Maka ketika huruf waw dimonyongkan, ketika teman-teman akan mengeluarkan momentum vokal harokat vokal A-nya di sini, ya, maka dia buka mulutnya. Setelah monyong, dia buka mulutnya sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan, itu bukan begini. Bukan hanya sekedar buka mulut. Wah, nah yang dikhawatirkan apabila hanya sekedar buka mulut, itu kadar tipisnya kurang terjaga, sehingga pelafalannya wah. Bukan wa, tapi wa. Agak lebar sedikit. Senyum aja sedikit. Wa, a, ba, ta. Bukan o, ba, ta. Tapi a, ba, ta. Wa. Gitu ya. Nah, jadi buka mulut sambil senyum. Sebelumnya monyongin dulu mulutnya. Untuk makhrajnya, monyongkan, muncungkan mulutnya. Untuk fathah vokal A tipisnya, buka mulut sedikit senyum. Jadi dari segi makhraj teman-teman tersempurnakan, dari segi tebal tipisnya teman-teman terjaga. Ya, jelas ya, wa bukan wa. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang selanjutnya kita mendapati ini huruf apa teman-teman? Silahkan dijawab dulu di kolom komentar. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira nama huruf aslinya ketika dia tidak berharokat itu apa? Kalau kita menganggap bahwasannya ini alif, maka izin kita akan lakukan penilangan terlebih dahulu. Waduh, penilangan ya. Oke, perhatikan baik-baik, ini bukan alif. Kenapa ini bukan alif? Karena alif itu tidak mungkin punya harokat. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Ya. Oke. Mana contohnya alif nih? Contohnya alif adalah yang ini. Dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat, tidak bersukun. Ya, dan alif pun harus dicek lagi. Kalau dia tidak berharokat, tidak sukun, cek lagi. Alif itu selain tidak berharokat, tidak bersukun, dia harus diikuti sebelumnya dengan fathah. Ya, gitu. Oke. Ya. Nah, contoh sebenarnya nih, yang ini bukan alif, walaupun nanti disebutnya alif lam, tapi secara hakikat dia bukan alif. Karena sebelumnya bukan diikuti oleh fathah langsung, tapi dia diikuti oleh alif gitu. Ya, nah jadi yang alif itu ketika ada bentuknya dia seperti ini, di atas dan di bawahnya tidak berharokat dan ikuti fathah. Contohnya mana alif lagi nih? Ini alif. Karena diikuti fathah. Mana lagi? Nih, contohnya ini alif. Karena diikuti fathah. Ya, oke. Mana lagi? Mana lagi teman-teman? Ya. Nah, ini alif. Nah, gitu. Oke. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Mana tadi ayatnya? Maka kalau teman-teman mendapati bentuknya seperti alif, tapi dia berharokat, maka dia bukan alif. Nah, tapi dia namanya apa dong bang kalau dia bukan alif? Namanya adalah hamzah. Nah, kita tulis namanya adalah hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u ketika ngaji itu bukan alif, tapi namanya adalah hamzah. Ya, misalnya ketika kita baca ta'awudz, kan diawali a'udzu billahi.
Yang sebelah alif apa namanya? Itu kalau kita bahas namanya hamzah wasol. Ya, yang ini namanya hamzah qat'i, hamzah yang dia memang menerima harokat. Oke, fokus dulu ke sini. Jadi hamzah itu yang kita baca a i u itu namanya hamzah. Contohnya tadi ta'awudz. Lalu contohnya yang kedua adalah surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi, a-nya di situ itu bukan alif, tapi hamzah. Karena apa? Karena alif itu tidak menerima harokat dan alif nggak bisa dibaca sendirian. Fungsi alif itu untuk memperpanjang bacaan. Ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan. Oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sip, kita lanjutkan. Wa'i. Nah, sekarang hamzanya, jadi dibaca, cara membaca hamzah itu seperti kita membaca a i u biasa pada abjad alfabet. Ya. Namun yang kita lihat adalah berarti harokatnya. Harokatnya di sini baris bawah. Oke, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya ini namanya harokat kasroh. Kalau ada baris bawah seperti ini, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah yang berharokat kasroh maka kita baca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, wa'i. Ya, sempurnanya harokat kasroh, teman-teman sekalian, itu vokal i. Gimana caranya? Apakah harokat kasroh vokal itu dilafalkan hanya asal i saja? Ternyata kalau kita pelajari, teman-teman sekalian, bentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, nah, jadi sekali lagi, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya itu dibaca dengan vokal i. Maka di sini nggak dibaca wa'a, nggak dibaca wa'u, tapi dibaca wa'i. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan, ya. Oke, selanjutnya cara menyempurnakan harokat kasroh, ya itu seperti apa? Cara menyempurnakan harokat kasroh itu bukan hanya sekedar asal keluar vokal i saja, asal cengar-cengir meringis-ringis seperti ini, i. Tapi sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara, kita sering bahas dengan cara apa? Dengan cara RRB ATL. Ya, RRB ATL. Apa itu RRB? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. ATL itu apa? ATL itu artinya adalah angkat tengah lidah. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Yang dimaksud dengan rendahkan rahang bawah seperti apa? Jadi ketika kita melafalkan harokat kasroh, itu bukan ditarik ke samping mulutnya. I, tidak, tapi diarahkan, direndahkan rahang bawahnya. I. Semua huruf berharokat kasroh seperti itu. I, bi, ti, termasuk huruf tebal. Sli, pli, bli, sama. Konsepnya dia bukan ditarik, tapi direndahkan rahang bawah. Ya. Nah, tidak cukup hanya dengan merendahkan rahang bawah,
vokal I pada harokat kasroh, teman-teman sekalian, kok dihapus sih? Vokal I pada harokat kasroh, teman-teman sekalian, itu akan sempurna apabila apa? Apabila ATL. ATL di sini maksudnya angkat bagian tengah lidah. Diangkat bagian tengah lidah. Ya. Jadi ketika momentum vokal I-nya keluar dari mulut kita, tengah lidah kita naik mengarah ke langit-langit. Karena kalau datar seperti ini, flat begini, nggak naik, nggak akan ada vokal I keluar, teman-teman sekalian. Nggak akan ada vokal I keluar. Nih, kita buktikan ya. Kita buktikan. Kalau misalnya tengah lidah kita nggak diangkat, ketika melafalkan harokat kasroh, itu nggak akan ada vokal I yang jelas. Perhatikan. Lihat ya. Izin ya. Nih, kalau tengah lidah kita nggak diangkat, apakah teman-teman bisa mendengar bunyi vokal I? Ini niat saya vokal I loh. Tapi kedengaran vokal I nggak ke teman-teman? Nggak akan pasti. Karena apa? Karena tengah lidahnya nggak diangkat. Jadinya bunyinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka angkat tengah lidahnya. I. Tengah lidahnya jadi angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sip. Lanjutkan lagi, ya. Wa idza, jelaskan vokal I-nya, harokat kasrohnya diperjelas. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Kalau tengah lidah teman-teman nggak diangkat, ketika melafalkan harokat kasroh, nggak akan ada bunyi vokal I yang teman-teman hasilkan dari pelafalan teman-teman sekalian. Nggak akan ada. Nggak akan ada vokal I yang jelas. Nggak akan ada harokat kasroh yang sempurna. Ya. Oke. Lanjut. Wa idza, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Oke, kita coba tandai dulu hurufnya. Ini namanya huruf dzal. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf dzal. Saya izin tulis. Warna hijau. Namanya adalah huruf dzal. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal adalah apa? Oke, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Poin 1, poin 2, poin 3 itu nanti kesalahan yang besar dari huruf dzal. Ya. Oke. Sip. Nah, yang pertama, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf dzal dilafalkan berubah menjadi huruf dal. Ini kesalahan besar pertama. Ya. Kenapa huruf dzal ini seringkali banyak tertukar dengan huruf dal? Ya. Karena huruf dzal dan huruf dal bentuknya sama. Cuman beda di titik saja. Kalau dzal pakai titik di atasnya, kalau dal dia polosan atasnya. Jadi jangan sampai dibaca wa idal biharu. Enggak, tapi wa idzal biharu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai dibaca menjadi huruf apa? Huruf zai. Ini pun kesalahan besar yang kedua. Wa iza, tidak. Lalu yang ketiga dibaca menjadi huruf jim. Ini pun kesalahan yang besar juga. Wa ija, bukan wa iza, maaf, wa ida, wa iza, wa ija. Ya, nah, poin 1, poin 2, poin 3 itu kesalahannya besar. Kenapa? Karena sudah merubah huruf, tertukar huruf. Kalau kasusnya sudah tertukar huruf, maka itu kesalahan yang besar karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Makanya pembahasan huruf ini penting. Karena kalau salah dan tertukar dengan antara yang satu dengan yang lain, itu bisa menjadi kesalahan yang teramat besar. Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya. Lalu yang keempat, saya pengen nanya teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pada saat belajar huruf dzal dilafalkan dengan cara ujung lidahnya dianalogikan ujung lidahnya seperti digigit sedikit? Boleh? Jujur. Ada di antara teman-teman nggak yang menganggap dzal itu dilafalkan, dianalogikan dengan cara ujung lidahnya digigit sedikit? Nah, kalau ada yang seperti itu betul. Yang salah itu apabila betul-betul digigit. Ada nggak yang betul-betul digigit? Ada, teman-teman sekalian. Ada. Ya. Nah, maka nanti kita jelaskan kenapa bukan betul-betul digigit.
Ya, kenapa? Nah, yuk kita bahas bagaimana cara melafalkan huruf dzal. Kesalahan-kesalahannya sudah teman-teman lihat. Nah, sekarang baru kita jelaskan bagaimana huruf dzal ini dilafalkan. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kita ambil dari buku saja. Huruf dzal ya. Oke, Masya Allah ya. Sebentar. Oke, kita cari huruf dzal. Huruf dzal. Wata wadalu wata min huwa min ulisanaya. Ya. Duh, susah lagi huruf dzal. Nih, ya. Di mana huruf dzal dilafalkan? Baik. Makhraj huruf dzal, tempat keluar huruf dzal dilafalkan dari ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita. Istilahnya adalah dari torful lisan. Ya. Dari mana? Dari torful lisan. Wadhdha'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Seperti apa? Nih, ilustrasi gambarnya. Lihat titik persentuhannya warna hitam. Ini mempertemukan antara ujung lidah kita dengan ujung gigi seri atas kita, tapi dilafalkan dengan kadar yang tipis-tipis saja. Ya. Oke, jadi dari ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Ya. Oke, kita coba tunjukkan lagi ke teman-teman sekalian. Izin. Nah. Ya. Jadi huruf dzal itu dilafalkan seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ya, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Nah, huruf dzal itu dilafalkan dari ujung lidah sini. Ya, disentuhkan ke, nah ini kan ada gigi sari atas kita nih. Nah, disentuhkan ke bagian ujungnya. Nah, ke sininya nih. Nah, tipis-tipis gigi sari bawah, nggak perlu ikut mencapit. Nempel ke lidah bagian bawah nggak apa-apa, tapi jangan ditekan. Fokusnya nih nempelin tipis-tipis doang, bukan ditekan. Ujung lidah kita tempelin tipis-tipis saja ke ujung gigi sari atas kita. Ya. Oke. Nah, jadi ketika dilafalkan ya, nah huruf dzal nanti teman-teman bisa di-scan barcode video animasi. Kalau udah masuk grup nanti dapat informasi kapan launching buku ini. Di-scan video animasinya nanti keluar bagaimana cara melafalkan huruf dzal. Oke. Kita cari ya cara melafalkan huruf dzal. Oke. Nah, nanti ini video-videonya nanti di sini. Huruf dzal. Nih. Ya, perhatikan. Nah, seperti ini huruf dzal nanti dilafalkan, kurang lebih ilustrasinya ya. Yuk, cek. Kayaknya ini belum muncul deh. Sebentar, ya. Bluetooth connect. Oke, ini agak error nih kayaknya nih. Kok lama ya? Sebentar ya. Oke, huruf dzal. Mana tadi ya? Nah, bisa gak sekarang? Oke, bismillah. Oke, ini huruf dzal ya. Perhatikan baik-baik. Nih. Oke, nih huruf dzal. Za, zi, zu, al. Tuh. Il. Ya. Jadi ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Ya. Pelafalannya seperti ini. Za, zi, zu, al. Jadi gigi sari bawah nggak usah ikut nyapit. Kalau dia huruf dzal dilafalkan ujung lidahnya digigit, fokusnya bukan keluar sedikit, bukan. Fokusnya cukup, coba. Fokusnya apa? Ujung lidah disentuhkan tipis ke ujung gigi sari atas kita. Mau dia keluar sedikit ke mau enggak ke? Fokusnya ke situ. Za. Patokannya bukan ujung lidahnya keluar sedikit, bukan. Patokannya ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas tipis-tipis. Za, zi, zu, al. Tipis-tipis. Bukan terlalu ditekan, bukan juga digigit. Kenapa? Karena kalau dia ditekan atau betul-betul digigit, teman-teman sekalian, nih, huruf dzal itu punya sifat namanya rokhwah. Rokhwah itu mengalir suara. Jadi ketika si ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas, itu harus rokhwah, harus mengalir suaranya. Contoh, nih, nempel, mengalir suaranya. Azza. Kalau dia digigit, sifat suara rokhwahnya ini menghilang. Contoh, ini kita sentuhkan dulu. Kalau kita gigit, mampet, suaranya nggak akan ngalir. Kenapa? Karena digigit. Jadinya gini nanti.
a'udzu billahi. A'udzu bukan du. Tapi a'udzu ya, seperti ada getaran suara yang dimaksud, yaitu si mengalir suara tadi. Oke, jelas ya. Nah, tinggal kita praktekkan. Oh, berarti bukan waida, tapi konsepnya bukan mengeluarkan ujung lidah, bukan, tapi sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Wa idza, ya, bahkan dia nggak keluar pun bisa. Jadi konsepnya bukan ngelel, bukan. Tentukan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Wa idza azkurkum. Kalaupun keluar ya nggak apa-apa, asalkan ujung lidahnya yang nempel. Ya, nempel aja. Oke? Paham ya? Nah, jadi jangan sampai terjadi kesalahan ini. Apalagi poin 1 sampai dengan poin 3 itu salah besar. Ya, jelas ya? Lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya izin hapus dulu bagian ini. Sekarang kita masuk ke harokatnya. Harokatnya di sini dia berharokat baris atas. Ingat ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun, ketika berharokat baris atas, kalau keluarnya adalah vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau misalnya keluarnya adalah vokal seperti O, maka dia hurufnya huruf karakter tebal. Nah, pertanyaan saya, huruf dzal di sini dibaca wa idza atau wa idzo? Coba biar kita memahaminya pelan-pelan. Wa idza atau wa idzo? Wa idza dengan vokal A ya. Nah, berarti huruf dzal huruf tipis, huruf tebal. Berarti huruf dzal ini huruf tipis atau huruf tebal? Berarti huruf dzal di sini adalah huruf yang tipis gitu. Oke, nah wanti-wantinya adalah ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan kadar yang tipis, maka jangan lupa dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut, ingat nggak? SS artinya sambil senyum. Semua huruf berharokat fathah apabila vokal A berarti tipis, maka buka mulut sedikit senyum. Maka jangan sampai teman-teman melafalkan huruf dzal hanya seperti ini. Za, hanya buka mulut saja. Za. Ini yang dikhawatirkan. Za. Bedakan dengan za. Antara za dengan za. Beda nggak antara za dengan za? Ya. Kita lanjutkan. Beda ya? Nah, silakan simak baik-baik, diikuti dari rumah. Oke. Kita lanjutkan. Wa idza, tipiskan dia. Wa idza, bukan wa idza, tapi wa tipis juga, fathah vokal A juga, jadi wa sama, buka mulut sedikit senyum, bukan wa tapi wa idza gitu. Ya, jelas ya? Oke, terima kasih yang sudah merespon pertanyaan saya. Jadi saya ngerasa teman-teman bukan patung ya. Gitu, terima kasih. Lanjut. Masya Allah. Wa idza. Nah, sekarang dzalnya tadi kan sudah kita bahas. Harokatnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas basic panjang pendeknya dulu. Dzalnya di sini dia berharokat baris atas lalu bertegur sapa dengan alif. Nah, ingat gak teman-teman? Kalau ada fathah yang bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia harus dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Betul nggak? Kalau ada fathah ketemu alif, ya, ada fathah ketemu alif, itu dia dibaca hurufnya, dzalnya berarti dibaca 2 harokat. Hukum tajwidnya secara basic adalah mad tabi'i. Teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli, boleh, mangga silahkan. Ya, jadi secara basic kita baca wa idza, diayunkan 2 kali karena 2 harokat. Wa idza. Tapi saya izin bertanya, apakah dzal di sini tetap dibaca 2 harokat? Ayo. Secara basic memang di sini ada mad tabi'i 2 harokat, fathah ketemu alif. Tapi pertanyaannya, apakah mad tabi'i ini tetap dibaca 2 harokat? Jawabannya adalah tidak. Ya, nggak dibaca 2 harokat. Kenapa? Kan mad tabi'i bang, kenapa nggak 2 harokat? Dia dibaca cukup 1 harokat saja. Kenapa? Lihat di sini teman-teman, ada yang tahu ini ada hukum atau kondisi apa nih yang saya kasih persegi panjang warna hijau? Ya.
Ini ada apa? Ini ada yang kita sering sebut dengan alif lam qamariyah atau idhar qamari atau al qamariyah. Nah, kalau jika kondisinya seperti ini, teman-teman mendapati ada mad tabi'i yang bertegur sapa dengan idhar qamari atau alif lam qamariyah, maka mad tabi'inya gagal aktif. Maka nggak perlu dibaca begini. Wa idzal, nggak perlu diayunkan dulu zalnya baru masuk ke alif lam qamariyahnya. Wa idzal, nggak, tapi wa idzal, nggak perlu dipanjang-panjangkan karena mad tabi'inya gagal aktif karena berjumpa dengan idhar qamari atau alif lam qamariyah. Ya, oke. Begitupun dengan kondisi lain teman-teman. Misalnya di sini, ya, perhatikan ada fathah bertambah dengan alif, sama ini mad tabi'i, harusnya dibaca idza. Tapi karena di sini mad tabi'inya bertemu dengan alif lam apa? Kalau tandanya tasydid, alif lam syamsiyah. Maka sama. Ya, konsepnya dari idza langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydid. Idza sama gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Maka di sini ya, kita baca nggak dibaca panjang zalnya karena berjumpa dengan idhar qamari atau alif lam qamariyah. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan fokus terhadap pelafalan huruf yang ini. Berarti ini tadi namanya apa? Nama huruf ini ketika berharokat namanya apa? Ketika tidak berharokat namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai bilang ini huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf huruf la. Pertanyaan dari saya, siapa teman-teman yang masih menganggap bahwasanya huruf lam itu dilafalkan plek-ketiplek seperti melafalkan huruf L alfabet? Siapa di antara teman-teman yang masih menyerupakan antara lam hijaiyah dengan L alfabet? Jawabannya apakah sama? Belum tentu teman-teman sekalian. L dengan lam hijaiyah. Maka perhatikan, apabila teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya, perhatikan, apabila teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini, perhatikan, ya. Ini kita ibaratkan adalah lidah kita. Nah, apabila teman-teman melafalkan L alfabet, contoh ya, contoh. Apabila, sekali lagi, apabila, jikalau teman-teman melafalkan huruf L alfabet, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja ke langit-langit depan, contohnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Izin, nih. Al, ala, ala. Apabila L alfabet teman-teman dilafalkan seperti ini, lalu huruf lam hijaiyahnya teman-teman serupakan dengan L alfabet yang seperti itu, maka lam hijaiyahnya kurang tepat. Kenapa? Karena huruf lam tidak cukup dilafalkan hanya dari ujung akhir lidah saja. Nggak cukup dari sini doang. Oke, bagaimana huruf lam dilafalkan? Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Di mana huruf lam dilafalkan? Oke, perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Teman-teman perhatikan. Ini ada bagian samping lidah belakang menuju samping lidah bagian depan. Ini namanya samping lidah atau sisi lidah atau tepi lidah. Ini namanya adalah hafat tulisan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari hafat tulisan, tapi bukan dari bagian belakang sampai ke depan. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang kiri, menyusur sampai ke ujung lidahnya, lalu samping lidah depan bagian yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi ketika kita lafalkan, dari tepi lidah bagian depan kiri dan kanan, walamu adenaha limun tahaha, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Ya, sehingga ketika dilafalkan, ya itu bukan cuman ujungnya doang yang nempel. Bukan gini, Allah, tapi Allah, alladzi, Allah, bukan Allah, tapi walladzi, wa idzal, bukan wa idzal, Bisa dibedakan teman-teman sekalian perbedaan antara lam dengan L, ya, gitu ya. Jadi hati-hati, tidak semuanya huruf hijaiyah itu serupa dengan abjad alfabet walaupun dominannya serupa. Ya, jadi jangan sampai kita baca seperti apa? Wa idzal. Tapi wa idzal. Ya, lam. Oke. Sip. Kita lanjutkan lagi. Ya, sip. Selanjutnya, huruf lam di sini dalam kondisi sukun. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika lam dalam kondisi sukun apa teman-teman?
Apa coba? Oke, kita bahas lam sukun ya. Sekarang apa aja kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun? Oke, kita cek di buku kita. Kita cari huruf lam. Huruf lam di halaman berapa huruf lam? Kita cari huruf lam. Masya Allah. Huruf lam di halaman berapa? Ya, mana huruf lam? Nih, huruf lam di halaman 49. Ini buku saya sendiri yang sedang kita bangun buat teman-teman. Ya, mohon doanya ya. Oke, huruf lam. Mana huruf lam? Nah, perhatikan. Jadi huruf lam itu kita fokus ke huruf ketika lam dalam kondisi sukun. Nah, ketika huruf lam dalam kondisi sukun, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah yang pertama tadi dilafalkan betul-betul menyerupai bunyi L pada abjad alfabet. Yang kedua, jangan sampai seringkali dibaca memantulkan suara. Contohnya begini, kita contoh dari contoh-contoh yang ada di buku kita. Contoh, falyatanafasi. Nah, itu gak boleh memantul lam sukun seperti itu. Contoh, fawailul lil musallina zulzilati. Nah, lam sukun enggak dilafalkan dengan pantulan ya. Oke, jadi huruf lam tidak boleh memantulkan suara. Ya, maka dalam ayat tadi ya izin jangan sampai dibaca wa idzal biharu kedengeran ada bunyi nya enggak? Kedengeran enggak teman-teman? Ada bunyi le-nya. Nah, itu enggak, itu tidak diperbolehkan karena huruf lam kan enggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah siapa? Yang punya sifat qalqalah hanya 5 huruf. Ba, ju, di, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof. Maka lam enggak termasuk. Oke? Sekarang kita analisis kenapa lam sukun itu ya suka memantul. Kita praktekkan. Kalau perlu kita zoom sekalian. Perhatikan ya. Oke, perhatikan. Kenapa huruf lam sukun itu suka memantul? Perhatikan lidah saya. Kita baca dengan slow motion. Wa idzal biharu. Wa idzal biharu. Kenapa tuh? Kenapa lam suka ada bunyi vokal e-nya? Kenapa memantul? Wa idzal biharu. Karena lidahnya terlalu cepat turun, sedangkan lam sukunnya belum beres, belum tertunaikan dengan penuh. Udah main tarik aja. Setelah ditarik, dilepas huruf lam, makhraj huruf lamnya, huruf berikutnya belum kita lafalkan. Jadilah ada le di sana. Harusnya aktifkan sifat inhiraf dari huruf lam. Gini, huruf lam itu teman-teman sekalian dia punya sifat yang namanya inhiraf. Nih, inhiraf itu penyimpangan makhraj. Jadi kalau nggak pengen lidahnya cepat turun, digeser gini nih. Wa idzal bi. Nah, kelihatan nggak agak geser? Wa idzal bi. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, bebas. Yang penting disimpangkan makhrajnya. Wa idzal biharu. Wa idzal biharu. Ya, mohon maaf di sini saya agak pilek teman-teman sekalian. Nah, coba sambil diseret ke kiri ke kanan. Insya Allah dia nggak akan terlalu cepat turun. Aktifkan sifat walin hirofi suhiha, lalu dilafalkan. Ya, wa idzal bi. Ya, nah gitu. Itu yang pertama. Jadi huruf lam sukun jangan sampai dilafalkan dengan memantulkan suara. Ya. Oke, jadi nggak dibaca memantulkan. Yang betulnya sekarang ya, coba ya ingat fokus terhadap lam sukunnya. Falyatanafasi lil usra. Tuh. Jadi nggak akan ada pantulan. Lil musallina. Nah, gitu ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke kesalahan berikutnya. Ya, yaitu huruf lam sukun jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, terputus suaranya itu seperti apa? Perhatikan, biasanya orang-orang melafalkan lam sukun dengan keadaan suara yang terputus itu apabila dibaca Al-Quran dengan tempo yang super lambat. Misalnya gini. Famahilil kafirina amhil hum ruwaida. Iya atau enggak? Jadi ada yang bacanya lambat, boleh.
bacaan dengan lambat, tapi tolong sifat-sifat huruf jangan diabaikan. Famahilil kafirina amhilhum. Enggak gitu. Lam sukun tidak boleh terputus suaranya. Karena apa? Karena lam sukun punya sifat. Kita lihat lagi, kembali lagi ke atas ya. Sifat huruf lam dari segi suara adalah apa? Nih, namanya tawasud. Tawasud itu artinya apa? Pertengahan. Pertengahannya itu maksudnya gimana? Pertengahan di antara dia mengalir suaranya, ya, mengalir dan tertahan. Nah, tawasud itu tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah wa baina rihwin wa syaddidin umar. Pertengahan di antara mengalir dan tidak. Jadi jangan sampai betul-betul terputus. Contoh, famahilil kafirina amhilhum. Apa ada putus sukun-sukunnya enggak? Ketika dia punya sifat rokhwa atau tawasud itu mengalir sedikit. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Paham? Baina sama tawasud itu sama. Paham ya? Maka di sini jangan sampai kita baca kalau temponya lambat wa idzal biharu, enggak, tapi wa idzal biharu. Bisa diikuti, bisa dipahami teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, enggak apa-apa saya jelasin pelan-pelan satu-satu seperti ini. Enggak apa-apa. Ya. Sip. Pengen sekilas-sekilas langsung ke contoh aja atau pengen dibahas pelan-pelan alasannya kenapa dia dilafalkan seperti ini, kesalahannya apa, kenapa bisa terjadi kesalahannya, atau pengen sekilas-sekilas langsung contoh aja? Coba kita diskusi dulu sedikit, pelan-pelan aja ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sudah kita jelaskan lamnya seperti apa, ketika sukun apa kesalahannya, bagaimana yang seharusnya, kita bahas pelan-pelan. Lanjut. Sekarang masuk ke huruf berikutnya ya. Jadi satu ayat ini bisa lama kita selesainya. Perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk huruf seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawah, ini namanya huruf ba. Saya izin tulis. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat adalah ba. Tidak yang lain. Memang sudah dengan sematan vokal A. Ya. Lalu selanjutnya adalah ba di sini dia berharokat baris bawah. Ingat nggak apa yang disebut baris bawah ini istilahnya apa? Dalam tajwid istilahnya adalah harokat kasroh. Baik, namanya adalah harokat kasroh. Oke, huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh, ingat nggak dibaca dengan vokal apa? Ingat nggak dibaca dengan vokal I? Ya, maka huruf ba di sini apakah tetap dibaca dengan vokal A menjadi ba? Tentu saja tidak. Dia mesti dibaca dengan vokal I. Oke, lanjut. Bagaimana cara menyempurnakan kasroh pada i pada harokat kasroh? Bukan hanya asal cengar-cengir, tapi dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu, dilafalkan dengan RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB tadi ingat apa? Rendahkan rahang bawah. ATL apa? Angkat tengah lidah. Jadi ketika melafalkan harokat kasroh, ya, mulut kita bukan nyengir ke samping. Tapi rahang bawah kita direndahkan. Semua huruf berharokat kasroh gitu. Si, ti, fi, si, semuanya sama. Mau huruf tebal mau huruf tipis. Bukan cuma hanya dengan rendahkan rahang bawah, tapi kita upayakan angkat tengah lidah. Jadi ketika kita melafalkan momentum vokal I pada harokat kasroh bukan hanya datar begini lidah kita, tapi tengah lidahnya naik mengarah ke langit-langit. Ya, emang kalau misalnya tengah lidahnya gak naik ketika melafalkan harokat kasroh seperti apa bunyinya? Tidak akan ada bunyi vokal I yang kita lafalkan dengan tepat. Ya teman-teman sekalian. Oke, izin ya. Nih, perhatikan. Nih, perhatikan. Kalau vokal I kita lafalkan tanpa mengangkat tengah lidah, maka tidak akan ada vokal I yang keluar. Izin, perhatikan. Sekarang kita coba angkat tengah lidahnya. I.
I, 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 I. Bisa dibedakan mana yang dia harokat kasrohnya jelas, mana yang harokat kasrohnya Emang ada yang baca begitu banyak? Teman-teman coba teman-teman nanti lafalkan basmalah. Itu banyak yang kena di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada Al-Fatihah nggak usah jauh-jauh ke yang lain dulu. Al-Fatihah ayat ke-6 atau ke-7. Pada huruf shad berharokat kasrah. Banyak orang melafalkan begini. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Sirata. Apa itu sirata? Bukan si. Banyak orang pengen menebalkan huruf shad kasrah, akhirnya i-nya nggak jelas. Nah ini membuktikan kenapa bisa, karena tengah lidahnya nggak diangkat, tengah lidahnya nggak dilafalkan sesuai dengan seharusnya. Makanya pentingnya belajar. Nah banyak orang itu nggak istiqomah belajar karena apa? Karena yang dicari itu instan. Yang dicarinya pengen instan, pengen langsung bisa. Yang dikejarnya tolak ukurnya waktu. Nah tolak ukurnya bukan waktu teman-teman. Belajar itu istiqomah, belajar, dapat pahala, beres. Hasil gimana Allah? Jangan tolak ukurnya waktu. Suatu hal itu bagus bukan dari tolak ukurnya waktu, bukan, tapi dari keistiqomahannya. Banyak yang dia langsung bisa tapi langsung jauh dari Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi kalau teman-teman nyari tolak ukurnya bagus itu adalah waktu, jawabannya bukan di sini. Karena saya tidak mengajak teman-teman langsung bisa. Karena yang membuat teman-teman bisa bukan kami, tapi Allah. Lanjut. Wa idzal bi, maka angkat tengah lidah dan rendahkan rahang bawah. Itu adalah kunci sukses melafalkan harokat kasroh dengan vokal i yang terjaga. Ya. Wa idzal biha. Itu ya. Sip, kita lanjutkan. Bi bukan B. Wa idzal biha. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya adalah huruf H. Sering kita sebut dengan H kecil. Adapun juga orang yang mengatakan H pedas boleh. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil adalah apa? Ya. Tuh ada yang ngingetin tap-tap layar, sok aja lah. Yang mau tap-tap layar mangga, toh pahalanya buat teman-teman. Yang mau share mangga, toh pahalanya buat teman-teman juga. Ya, gitu. Orang yang dia hanya nonton dengan orang-orang yang dia ikut bergerak mensyiarkannya beda tentu. Ya, karena ikhtiarnya beda. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan. H kecil di sini, kesalahan yang sering kali terjadi adalah kok warna biru sih? Maaf ya, warna merah harusnya. Ya, perhatikan. Huruf H kecil jangan sampai dilafalkan. Yang pertama, berubah menjadi huruf H besar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berubah menjadi huruf semi-semi huruf kho. Jika kedua kesalahan ini terjadi, ini disebut dengan lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar. Kenapa kesalahannya bisa besar? Karena ingat gak pada saat kita belajar huruf dzal, tertukarnya huruf antara yang satu dengan yang lain, itu bisa merubah makna ayat. Ya, oke. Nah, jangan dibaca menjadi begini, biharu ataupun biharu. Salah teman-teman sekalian, ya. Salah. Saya berani mengatakan salah karena salah hurufnya. Dan salahnya salah besar. Ya, maka kita kenalan sama H kecil. Seperti apa H kecil ini dilafalkan? Oke, perhatikan. Ya, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf H kecil? Semua huruf hijaiyah ada makhraj. Ya, penting untuk dipelajari, bukan hanya tahu huruf dari segi bentuk dan asal melafalkan saja. Ya, oke. Di mana makhraj dari H kecil? H kecil dilafalkan dari wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah. Tsumma liwaslihi fa ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokan huruf ain dan H kecil. Ya, oke. Nah, seperti apa? Di mana letaknya tengah tenggorokan itu? Kita lihat dari segi ilustrasi gambar dulu nih. Lihat baik-baik. Tuh. Lihat area yang berwarna ungu di sini. Ini adalah tempat keluar dari H kecil.
ya, tepatnya pada bagian katup epiglotis organnya, ya. Nah, pastikan dilafalkan dari sini. Kalau teman-teman tepat melafalkan H kecil dari sini, maka dia akan mengalirkan sifat yang namanya adalah hams. Hams di sini artinya mengalir nafas, ya. Nah, nafas yang mengalir kalau tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan sesuai dengan makhraj dari huruf H kecil, maka karakteristiknya akan berbisik. Ya, gitu. Oke. Ha, hi, hu, bah. Ya, dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, karakternya berbisik. Karakternya berbisik, teman-teman sekalian. Izin ya. Nih. Dari sini. Ha, hi, hu, bah, 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 aha, ihi, uhu. Seperti itu huruf H kecil dilafalkan, sohib, sobat-sobat bedah tajwid sekalian. Ya. Nah, sekarang banyak orang melafalkan H kecil nggak dari sini. Oke, kita kasih dulu ke teman-teman ya ilustrasi pelafalan H kecil, dan ini hanya ada di buku saya saja dengan ilustrasi yang seperti ini. Ya, untuk teman-teman H kecil seperti apa ilustrasi pelafalannya. Ini saya buat spesial, nanti teman-teman tinggal order aja kalau sudah ada bukunya. Ya, gitu. Sebentar, tuh banyak error lagi, sebentar kita ulang lagi ya. Oke, ini H kecil dilafalkan seperti ini. Izin ya. Kenapa error lagi? Oke, error ya. Sok ditungguin, kalau mau belajar tuh biasakan sabar ya. Wah, error lagi. Gak bisa dibuka. Oke, yang mau izin mah nggak, silahkan. Error ya. Oke, nanti berarti bukan rezeki kita belajar dari ilustrasinya. Error, gak bisa dibuka ya. Nah, intinya H kecil itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, tepatnya pada bagian katup epiglotis ya. Oke, sip ya. Jadi bunyinya berbisik, ha, hi, hu, bah. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil adalah dilafalkan dia terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Kalau terlalu ke bawah atau terlalu ke dalam, ini nanti yang keluar huruf yang lain. Kalau terlalu ke atas, yang muncul adalah huruf yang lain. Apa itu? Kita lihat nih. Tuh, kelihatan? Kelihatan? Ya. H kecil itu tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, berbisik karakternya. Bunyinya begini. Ha, hi, hu. Nah, kalau H kecil dilafalkan terlalu ke bawah, jadinya H besar. Karakter nafasnya biasa. Ha, hi, hu. Kalau H kecil dilafalkan terlalu ke atas, terlalu keluar, jadinya semi huruf kho, ada bunyi seperti kresek-kresek dengkurannya. Kha, khi, hu. Maka tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, jangan sampai terlalu ke bawah jadinya H besar. Ha, hi, hu. Jangan sampai terlalu ke atas jadinya huruf kho, khi, hu, tapi tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, karakternya berbisik, bersih, clean, nggak ada kresek-kresek. Ha, hi, hu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Lanjut. Nah, maka tinggal dipraktekkan ya H kecil ini dari tengah tenggorokan kita. Ntar, saya masih penasaran ilustrasinya, bisa kita buka nggak ya? Masih loading, kayaknya lagi error ini. Ada, Masya Allah, Tabarakallah, atas izin Allah. Yo, nih, perhatikan, ini ilustrasi yang nanti ada di buku kita. Jadi kita bukan hanya dampingi teman-teman di live, tapi kita nanti akan siapkan bukunya. Kita akan siapkan kelas intensifnya. Ya, sip, perhatikan. Jadi H kecil itu lihat. Izin ya. Dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita nih. Nah, ini tadi namanya apa? Katup epiglotis. Jangan sampai terlalu ke bawah. Kalau di sini pita suara, ini pangkat tenggorokan. Hurufnya huruf H besar. Kalau dari sini. Ya. Oke. Nah, kalau terlalu ke atas ke sini, nanti jadi huruf kho. Nah, dia di sini, tengah tenggorokan. Siap? Dengarkan ya. Kedengeran nggak suaranya? Ha, hi, hu. Nah, itu huruf H kecil dilafalkan. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar nggak suaranya?
Ya, ini bukan aplikasi, ini hanya ada di buku kita nanti. Ya. Paham? Terdengar? Nah, pastikan huruf H kecil dilafalkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekali lagi kita perlihatkan lagi, ya. Ha. Oke. Hi. Sip. Hu. Nah, nanti setelah kita belajar animasinya, kita belajar H kecil dalam kondisi sukun, dalam kondisi berharokat, dalam kondisi bertasydid, ada video belajarnya, ada kesalahannya dibahas, ada pola latihannya, ada contoh dalam penggalan kalimatnya, ada contoh dalam penggalan ayatnya, kita bahas. Tapi itu hanya ada di grup saja, ya. Oke, lanjut. Ya, makanya jangan lupa masuk grup. Wa idzal biharu biharu. Nah, begitu. Oke. Lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian ya. Sip. Selanjutnya. Grupnya apa Kak? Nanti di akhir. Nggak kita sampaikan sekarang. Lanjut. Selanjutnya. Di sini H kecil sudah kita ketahui kesalahannya tadi kenapa bisa jadi H besar, kenapa dia bisa jadi huruf kho. Sekarang kita lanjutkan H kecilnya. Ya, dalam harokat fathah dibaca dengan vokal A, berarti dia tipis. Kalau dia tipis jangan lupa buka mulut. Kalau misalnya ketika fathah dia vokalnya yang keluar bukan O, bukan condong pada vokal O, tapi condong pada vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka jangan lupa huruf yang tipis ketika fathah dilafalkan dengan cara ha, 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 bukan ha, ha, ha. Bukan hanya sekedar buka mulut, tapi sering kita analogikan buka mulut sedikit senyum. Wa idza, perhatikan setiap vokal A yang saya lafalkan, dia ada senyumnya sedikit. Wa idzal biharu, wa idzal biharu, wa idzal biharu. Gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutkan. Jadi harokatnya kita bahas pula, hurufnya kita bahas. Lalu sekarang panjang pendeknya. Di sini fathahnya bertegur sapa dengan alif. Oke. Kalau ada keadaan seperti ini pada huruf hijaiyah apapun, ada huruf yang berharokat fathah lalu dia bertegur sapa dengan alif, maka apa hukum tajwidnya? Dia dibaca pada kadar panjangnya berapa harokat teman-teman sekalian? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, dua harokat. Hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, ya. Nah teman-teman perhatikan, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka basicnya teman-teman pastikan teman-teman melafalkan mad tabi'i itu kadar dua harokatnya tepat. Bang, kalau saya sering sebut dengan mad asli boleh nggak? Boleh, karena mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Oke, mad tabi'i itu adalah bagian dari mad asli. Ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang, Bang, tadi dijelaskan bahwasannya salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan kadar dua harokatnya tepat dan pastikan teman-teman tahu kadar keadaan basic mad tabi'i itu keadaannya seperti apa aja. Kita bahas, perhatikan. Mad tabi'i itu bukan hanya satu pasang, bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, tapi ada dua pasang lagi. Yang kedua apa? Ada dhammah, yang ketiga ada kasroh. Dhammah pasangannya adalah waw sukun, kasroh pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada berapa pasang? Ada 3 pasang. Nah, pastikan kalau ada huruf berharokat dhammah ketemu waw sukun 2 harokat ya, gitu. Ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, oh 2 harokat ya, mad tabi'i. Fathah ketemu alif, oh dia 2 harokat ya, hukum tajwidnya mad tabi'i. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana mengkonsistensikan agar 2 harokat kita bisa terjaga? Nah, bagaimana agar 2 harokat kita bisa terjaga? Ya, nggak kepanjangan, bablas, nggak kecepatan, tapi pas di 2 harokat. Halo, caranya gimana? Caranya diayunkan. Karena dia 2 harokat, maka kita ayunkan 2 kali ayun. Ya, oke. Biharu. Nah, biharu. Nah, jadi diayunkan karena 2 harokat kita ibaratkan 2 kali ayun. Coba ya. Nah, diayunkan pakai nada. Ya. Biharu. Biharu. Biharu.
gitu. Oh bang, berarti hukum tajwid mangtobi'i itu harus selalu diayunkan ya? Jawabannya adalah tidak. Diayunkan itu hanya tips dan trik buat teman-teman yang dia 2 harokatnya, aduh saya belum kebayang 2 harokat itu segimana. Ayunkan saja. Tapi kalau sudah terbiasa ya, jadi kalau sudah terbiasa gak diayunkan pun gak apa-apa dengan nada, tapi tetap kadarnya 2 kali ayun. Perhatikan, biharu itu gak diayunkan nadanya, tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Kalau teman-teman belum enggak, sekali lagi diayunkan dengan nada biharu. Nah, bisa diikuti? Yo, kita baca 2 kali ya. Wa idzal biharu. Gak diayunkan. Kalau gak diayunkan bisa wa idzal biharu. Jadi bebas mau diayunkan dengan nada atau tidak. Yang penting ini nih 2 harokatnya terjaga. Bang, kalau misalnya mengisyaratkan 2 harokat itu sama dengan pakai ketukan gimana? Contoh, wa idzal biharu. Misalnya ketukannya seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman kalau bagi saya ketukan itu ribet. Karena kita lebih kok fokusnya terpecah. Kalau pakai nada sambil ngaji, wa idzal biharu sekaligus. Ya, kalau pakai ketukan isyarat jari itu bisa, tapi lebih ribet karena organnya yang dipakai lebih banyak. Wa idzal biharu. Saya lebih enak pakai ayunan, tapi sah-sah saja. Cari yang membuat teman-teman nyaman dan tepat, mudah. Gitu ya. Lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali. Wa idzal biharu. Nah, lanjut teman-teman sekalian ya. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa? Ketika dia tidak berharokat adalah huruf ro. Apa? Namanya adalah huruf ro. Ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro ini? Oke, huruf ro dilafalkan makhrajnya dari ujung lidah. Oke, tapi tepatnya pada bagian punggung lidah. Ya, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dari ujung lidah tapi bagian punggungnya. Boleh kita bahas huruf ra? Boleh kita bahas teman-teman sekalian? Nih, saya izin bantu pelan-pelan ya. Oke. Nih, huruf ra. Perhatikan. Nih, ya. Ini kita ibaratkan organ kita. Huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah, cuman bukan ujungnya banget. Tapi dari bagian punggung lidahnya di sini. Nah, di sini nih. Di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Tengahnya, ujungnya banget, itu dia nggak nempel ke langit-langit. Sehingga kalau kita lafalkan, nampak depannya itu seperti apa? Nih, nampak depannya itu seperti ini. Nih, kelihatan nggak? Izin ya. Nah, lihat ya. Lihat ya di sini ya. Nih. Jadi si tengahnya dia ada celah karena memang si ujungnya banget gak nempel. Yang nempel tuh punggung lidahnya. Sehingga ketika kita lafalkan, izin. Di sini juga kita contohkan dan lafalkan. Contohkan juga. Jadi bukan cuman ngawang-ngawang. Perhatikan. Nih. Ro, ro, kelihatan nggak? Sama nggak kayak gambar tadi? Sama nggak? Jelas nggak? Bisa diikuti nggak? Yo, lagi. Jadi yang disentuhkan tuh bukan ujungnya banget, makanya ada celah di situ sedikit. Ya. Ro, ar-rahmani. Ar-Rahman, gitu teman-teman sekalian. Jadi bukan ujungnya banget gitu loh. Ya. Siapa yang baru tahu boleh komen. Ya. Jadi ujungnya gak nempel. Jadi kenapa dia ada celah sedikit? Celah sedikit di sini itu disebut dengan furjah, ada celah kecil. Nah, celah kecil di sini untuk mengalirnya suara tuh. Sedikit suara dari huruf ro. Huruf ro punya sifat namanya tawasud. Kalau tengah lidahnya nutup nanti gini bunyinya. Ar, berhenti dia. Ar, gitu. Enggak, tapi ar. Nah, celah tadi itu untuk mengalirnya sedikit suara. Ar-Rahmanir-Rahim.
Nih kalau teman-teman lihat ini saya sampai begini, teman-teman harus semangat ya. Ini saya menerangkan sampai begini-begini. Siap? Yuk semangat. Yuk. Allah, 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 Allah. Ya, oke, jelas? Masya Allah ya, gitu teman-teman huruf ro. Jadi bukan betul-betul dilafalkan dari ujungnya banget. Sekali lagi bukan betul-betul dilafalkan dari ujungnya banget ya. Oke, tapi dari punggung lidahnya ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Wa idzal biharu. Nah, selanjutnya belum selesai, masih dari huruf ro. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro itu apa? Jangan sampai getarannya berlebih-lebihan. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ro getarannya masih suka berlebihan, maka itu kurang sempurna. Contohnya gimana? Wa idzal biharu. Nah, getaran yang seperti itu bukan getaran yang semestinya pada huruf ro. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan warro wa bitakririn ju'il. Dia punya sifat namanya takrir. Takrir itu apa? Dia bergetar tapi bukan dengan karakter getaran yang berlebihan. Jadi getaran huruf ro itu sedikit saja. Getaran huruf ro itu sedikit saja. Tapi walaupun dia tidak berlebihan, getarannya tetap tegas, lugas, dan jelas. Contoh, rori rubar. Bukan juga dia getarannya jadi hilang. Jadi gini, rori rubar. Nggak gitu juga. Tetap jelas. Rori rubar. Ya. Saya kacain lidah saya nggak mau diam, goyang terus. Ya, jangan terlalu banyak goyangnya, jangan terlalu banyak getarannya huruf ro-nya, karena dia punya sifat takrir. Warro wa bitakririn ju'il. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, wa idzal biharu. Jadi getarannya sedikit saja tapi bukan hilang, tetap tegas, lugas, dan jelas. Selanjutnya teman-teman sekalian, ro di sini dia berharokat apa? Dia berharokat simpul angka 9. Oke, sekarang kita bahas ya. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal u. Maka ro di sini nggak dibaca ri, nggak dibaca ro, tapi dia mesti dibaca ru karena harokatnya dhammah. Oke, nggak apa-apa teman-teman, saya bahas pelan-pelan. Ini kita bahas wa idzal biharu saja. Ini perlu waktu 1 jam 12 menit. Kalau teman-teman nggak percaya, kita cek deh. Nih, ya, ayat pendek segitu aja kita perlu waktu 1 jam 12 menit. Jadi kalau teman-teman di sini targetnya adalah pengen langsung bisa, jawabannya bukan di sini. Jawabannya bukan di sini, karena di sini tolak ukurnya bukan waktu, tapi tolak ukurnya adalah keistiqomahan dan semangat kita. Beres. Karena masalah lambat, cepat, bisa, faham, ngerti, itu semua dari Allah. Manusia berikhtiar bukan hasil untuk mencapai hasil, tapi mencapai ridho dari Allah, karena ini bagian dari amal solih. Beres. Maka nggak akan ada stres, nggak, karena kita beramal solih. Masalah hasil Allah akan menitipkan kepada kita. Jadi kalau yang dicari adalah tolak ukurnya waktu, bukan dengan saya. Karena saya bukan menjanjikan waktu, saya menjanjikan pendampingan yang maksimal dengan segala keterbatasan kami. Ya, lanjut. Oke. Sip. Begitupun nanti kelas intensif yang kita sediakan. Waktunya mungkin sekitar 8 bulan sampai setahun belajar huruf doang. Jadi kalau nyarinya waktu, kayaknya nggak cocok sama saya. Gitu ya. Sip. Lanjut. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal u. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar vokal u ini bisa sempurna? Teman-teman, saya pengen nanya, basic harokat dalam ngaji ada berapa? Basic harokat dalam ngaji itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 5, 10, 100. Basic harokat dalam tajwid ada berapa? Ada 3, apa aja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Ya.
Baik. Nah, setiap harokat itu teman-teman sekalian itu punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini biar apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngajinya seperti itu? Komen jujur di kolom komentar. Kalau iya, komen saya. Tidak, itu adalah contoh itmamul harokat, kesempurnaan harokat yang nggak jelas. Sehingga jadi kayak gini kan, jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelaskan mana fathah, mana dhammah, mana kasrah. Maka bagaimana itmamul harokat dhammah, bagaimana kesempurnaan harokat dhammah? Caranya dengan cara MM. Ya, dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Nah, jadi nggak cukup gini. Wa idzal biharu enggak. Wa idzal biharu. Wa idzal biharu iyyaka na'budu a'udzu billahi. Tak cukup hanya iyyaka na'budu. Ini budu, ini kurang sempurna. Budu apalagi budu? Enggak. Budu. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ya, lanjut teman-teman sekalian. Wa idzal biharu. Nah, begitu. Jelas? Oke, teman-teman sekalian, belum selesai, masih dari huruf ro. Ro aja perlu waktu berapa menit nih? Hampir setengah jam bahas huruf ro doang dan harokat-harokatnya. Lanjut. Huruf ro di sini berharokat dhammah. Maka teman-teman ada aturan khusus untuk huruf ro. Izin boleh saya jelaskan? Ketika teman-teman mendapati ada huruf ro berharokat fathah atau dhammah, maka ro-nya dibaca tebal, dibaca tipis. Ro-nya harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke. Nah, ya. Live-nya biasanya kita ba'da subuh, makanya teman-teman yang nggak pengen ketinggalan live, ada teman-teman yang baru gabung hari ini pagi ini, tungguin sampai akhir. Biar biar dapat informasi live kita. Dapat informasi kelas yang sedang kita siapkan, kelas intensif. Ada kelas free-nya juga. Buku tahsin saya sendiri ada di grup. Di grup, tungguin di akhir. Tungguin sampai akhir. Ya, nanti ada informasi di grup. Udah ada 15.000 member kurang lebih. Oke, sekarang kita izin belajar dulu. Ya, sip. Sebelumnya salam kenal ya. Salam kenal, nama saya Gifari Putra. Nama lengkapnya Raden Muhammad Gifari Putra Widitama Sukari Atmaja. Tapi nggak usah dihafalkan nama saya, hafalkan adalah Al-Quran. Ya, lanjut. Nah, wa idzal biharu. Nah, jadi ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah, maka dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia huruf ro-nya berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Nah, berarti pertanyaannya ro di sini dibaca tebal, dibaca tipis nih. Ro berharokat dhammah, dibaca tebal. Bang, emang cara menebalkan huruf itu seperti apa? Cara menebalkan huruf itu, huruf punya sifat ketika dia tebal harus dibaca dengan sifat namanya isti'ala. Bang, bukankah huruf ro kalau dari segi kaidah secara basic dia itu sifatnya istifal? Bukankah huruf ro itu huruf tipis? Betul, huruf ro itu huruf tipis, tapi ketika ada kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan ro dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, oke. Masya Allah Ustadz, keturunan Raden, saya keturunan dari Nabi Adam alaihi salam dan kita semua. Ya, yuk, ya.
Nah, biharu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi bagaimana agar kita melafalkan huruf ro ini dengan tebal? Oke. Jadi kita udah tahu ya ro dhammah itu dibaca tebal. Sekarang kita tebak-tebakan mana ro dhammah yang tepat kadar tebalnya. Saya kasih dua opsi, kita tebak-tebakan lalu teman-teman jawab. Siap ya? Yang pertama, wa idzal biharu. Biharu. Yang kedua, wa idzal biharu. 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 Yang betul yang pertama atau yang kedua? Yang betul adalah yang kedua. Kalau yang pertama itu tipis. Bang, gimana biar bisa tebal seperti itu? Oke, huruf tebal itu punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah PLN. Apa itu PLN? PLN itu artinya adalah pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Pangkal lidahnya naik. Jadi pangkal lidah naik itu seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Pangkal lidah itu yang ini. Diangkat. Nah, ini yang membuat huruf tebal itu terdengar tebal. Kalau dia pangkal lidahnya agak naik, bunyinya begini. Biharu. Biharu. Kalau pangkal lidahnya naik, biharu. Biharu. Beda nggak antara biharu dengan biharu? Beda atau sama? Teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi pangkal lidahnya naik. Semoga terasa bedanya ya sama teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke, sekarang ini sudah ya. Sekarang kita baca bareng-bareng lalu kita fokus ke hukum tajwid. Tadi kan bahasnya banyaknya huruf ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke hukum tajwid. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ketiganya full. Kita baru bahas sampai ke biharu saja. Sekarang karena setelah ini kita akan fokus ke hukum tajwid. Kita baca dulu bareng-bareng. Siap ya? Wa idzal biharu fujirat. Lagi. Wa idzal biharu fujirat. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Ya. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang boleh kita fokus ke hukum tajwid nggak? Tadi kan bahasannya huruf banyaknya ya. Boleh? Buat teman-teman yang nanti mau masuk grup, boleh tungguin sampai akhir. Buat teman-teman yang mau umroh bareng bersama saya, ada yang mau umroh nggak? Kita lagi buka program umroh nih. Ya langsung sama saya. Spesialnya apa? Selama umroh nanti kita akan tahsin Al-Fatihah. Sebelum umrohnya kita ada kelas khusus untuk teman-teman yang umroh. Udah termasuk include itu, kelas khusus Al-Fatihah. Ya. Yang mau harganya nggak di atas 30, di bawah 30, di bawah 29, di bawah 28, bahkan di bawah 27 juta. Langsung bersama saya. Yang mau join grup boleh komen mau join. Yang pengen masuk grup umroh boleh komen mau umroh. Silakan. Sambil kita lanjutkan bahasan kita. Ya. Oke, langsung bersama saya. Ya. Nah, sekarang kita masuk fokus di hukum tajwid. Yang mau informasi yang lainnya tunggu sampai akhir ya. Kita belum selesai. Oke? Berapa ustadz pastinya masuk ke dalam grup? Kita nggak akan sampaikan di sini. Ya. Oke. Biar kelihatan siapa yang betul-betul serius ya mau belajar. Ya, sambil umroh sambil belajar. Oke. Sekarang kita coba pakai Al-Quran yang di dalamnya dia sudah ada fitur-fitur kode unik hukum tajwid. Ya. Oke. Sip. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Nanti setiap ada kode-kode unik seperti ini kita berhenti. Ya. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat. Ini kayaknya udah deh. Lanjut lagi, ini udah. Kemarin udah kita bahas. Nah, ini aja deh. Ini ya. Ini aja depannya, kita nyari yang pendek dulu. Ya. Nah, yang ini aja nih. Oh, udah habis. Udah habis ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita bahas dari yang ini lagi aja ya.
Oke, kita bahas dari tapi bawahnya deh, bagian bawahnya. Yang ini sudah kita bahas, kita lanjut ke bagian yang bawahnya. Ya. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Oke, sekarang kita bahas di sini. Teman-teman, di sini ada, kita nggak akan bahas fiturnya dulu. Fitur mah terakhir, biar kerasa fiturnya memudahkan. Tapi biasakan kita belajar kaidahnya dulu. Perhatikan, di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Teman-teman tahu nggak di sini ada hukum tajwid apa? Ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Yang pengen umroh bareng ya sama saya langsung dan masuk grup, notungin di akhir. Ya, kita masih belajar. Ini namanya idgham mithlain atau idgham mimi. Pertemuannya antara mim sukun dengan huruf mim. Betul nggak sih itu? Kita cek di buku saya. Ya, kita juga sedang persiapkan buku teman-teman. Bukan hanya sekedar umroh, tapi nanti belajar umrohnya pakai buku saya sendiri. Oke? Fokusnya di surah Al-Fatihah. Kita masuk ke huruf mim ya. Betul nggak itu idgham mimi? Betul nggak? Kita cek ya. Atau idgham mithlain. Nih, pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim itu namanya adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Ini rumusnya. Mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Apa? Mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Oke? Nah, oke. Sekarang kita cek dulu. Betul nggak ini? Mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Betul? Betul. Berarti dia adalah idgham mimi. Kita tulis dulu. Atau idgham mithlain. Ya, boleh dua-duanya betul. Saya tulis idgham mimi saja ya, yang pendek ya. Idgham mimi. Atau idgham mithlain. Dua-duanya betul. Bagaimana cara melafalkan idgham mimi? Caranya adalah dengan meleburkan mim sukun kepada mim yang ditahan selama 2 hari. 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Jadi ketika mim yang pertama ini lebur, ya, mim pertama ini lebur ke sini, dia ditahan. Contohnya nih, banyak contohnya nih. Ya. Qulubihim maradun. Qulubihim maradun. Ya, lanjut. Waraihim muhitun. Nah, berarti cara melafalkan ini gimana? Dalam ayat tadi. Dalam ayat ini mim sukun yang pertama dileburkan ke mim yang kedua lalu ditahan 2 harokat. Walakum ma. Tuh, ditahan 2 harokat. Ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan mim sukun dibahas di buku saya. Ya, nanti ada video belajarnya langsung dijelaskan per halaman langsung dengan saya. Jadi nggak sendiri. Ada panduan video belajarnya. Ya, lanjut. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan idgham mimi ya adalah dilafalkan tergesa-gesa, tidak ditahan terlebih dahulu. Contohnya begini. Contohnya ini ya. Alaikum midraron. Enggak begitu. Emnya ditahan dulu. Alaikum midraron. Ya, oke. Oke, lanjut. Misalnya ini. Rabbihim min. Tahan dulu. Ya. Gitu. Oke. Iya, yang belum bisa mengikuti, gak apa-apa, silakan lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Semoga berkah, tapi saya izin grup dan informasi yang lain hanya kita sampaikan di akhir. Ya, jadi yang nungguin sampai akhir itu adalah orang-orang yang pilihan. Yang lain yang bukan berarti nggak pilihan, tapi ada kegiatan lain. Maka belum rezekinya untuk kita berjumpa di dalam grup. Ya, lanjut. Ya, tahan. Alaihim muqsadatun. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nah, oke. Nah, tinggal kita tahan ya. Walakum gitu. Paham sampai sini? Ya, jelas? Paham ya? Nah, baru dimudahkan, baru kita lihat fitur. Nah, biasakan gitu biar kerasa fiturnya. Oh, setelah kita belajar teori, kita cek fiturnya biar nggak cuma mengandalkan fitur, walaupun fitur ini memudahkan banget. Oke, tadi apa hukum tajwidnya? Idgham mimi. Cara bacanya dileburkan
tentu dengung ya, karena mim hurufnya dengung, gunnah, ada gunnahnya. Maka leburkan, dengungkan selama 2 harokat. Betul nggak ini idgham mimi? Cek dulu tuh, idgham mimi, leburkan, idgham tuh artinya leburkan, tuh dengungkan selama 2 harokat. Nah, baru dia dipermudah dengan itu. Ya. Oke. Jelas? Ya. Walakum ma kasabtum. Bisa difahami sampai sini? Ya. Ya. Nah, nanti kalau pakai Al-Qur'an ini memang dia ada kartu panduannya seperti ini. Buat fokus belajar hukum tajwid. Ada kode unik, kode tajwid warna dengan kode uniknya. Ya. Kalau tidak dengung gimana cara baca Ustadz mimnya? Kalau tidak dengung nggak mungkin nggak dengung, karena huruf mim itu pasti dengung. Karena huruf mim itu adalah huruf dengung, huruf gunnah yang keluar dari al-khayshum. Gimana kalau mimnya nggak dengung? Nggak mungkin dengung, nggak mungkin nggak dengung, maaf. Pasti dengung, karena huruf mim adalah huruf dengung. Jadi kalau teman-teman pengen bilang, gimana caranya agar mim kita tidak dengung? Nggak bisa, karena mim adalah huruf dengung. Bedanya dengung dengan guna apa? Nggak ada bedanya. Dengung dan guna adalah guna adalah dengung, dengung adalah guna. Nggak beda. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf ba sukun. Di sini teman-teman perhatikan ada huruf ba warnanya ungu, dia dalam kondisi sukun. Ketika ba dalam kondisi sukun, dia punya sifat namanya adalah qalqalah. Sifat qalqalah ini pada huruf ba hanya muncul ketika huruf ba-nya dalam kondisi sukun. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu artinya memantul atau pantulan. Maka jangan sampai dibaca kasabtum. 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 Enggak begitu. Tapi dia dipantulkan, ya, gitu. Kasabtum. 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 Oke, operator tolong dikondisikan izin itu. Nah. Oke, selanjutnya ada salah satu kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan ba sukun atau ketika melafalkan huruf-huruf qalqalah. Ya. Apa aja? Yang pertama tentu jangan sampai tidak dipantulkan. Yang kedua, jangan sampai dipantulkan tapi pantulannya tertahan seolah menambah hamzah sukun. Jadinya gini. Maka sabtum maka sabtum. Enggak begitu. Ya. Tapi biarkan pantulannya mengalir dengan ringan. Maka sabtum. Maka sabtum. Jadi bukan maka sabtum. Ya. Kenapa nggak boleh begitu? Karena seolah menambah hamzah sukun di sini. Kalau ada hamzah sukun di sini, menambah, mengurangi, menukar huruf adalah kesalahan besar. Iya bang, tapi kenapa tiba-tiba ada muncul si hamzah di sini? Oke, perhatikan ya. Di buku kita pada huruf ya pada halaman ba sukun nih, ba sukun berarti di atasnya. Nih, huruf ba sukun. Nih, ya huruf ba ini di buku kita nih. Nah, lihat kesalahan yang sering kali adalah yang pertama tentu tidak dipantulkan suaranya ketika ba dalam kondisi sukun. Yang kedua adalah pantulannya tertahan. Ada, kita sediakan di buku kita, bahkan ada video belajarnya nanti. Makanya yang pengen punya buku ini nggak ada cara lain, masuk grup free teman-teman sekalian, ya gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi pantulannya jangan sampai tertahan. Nanti seolah menambah hamzah sukun. Kenapa tiba-tiba seolah menambah hamzah sukun? Nih teman-teman sekalian, izin ya, boleh saya jelaskan nggak? Boleh saya terangkan nggak? Hamzah, kenapa seolah menambah hamzah sukun? Karena hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan merasakan sifat syiddah dari hamzah sukun. Contoh, nih, hamzah sukun. Hamzah sukun. Nih. Contoh, kalimatnya adalah makulin. Mak di sini nggak akan dibaca panjang, makulin, atau dibaca makulin, tapi maknya akan terhentak dan terhenti. Kenapa? Karena berjumpa dengan hamzah sukun. Makulin, maknya akan merasakan sifat syiddah dari huruf hamzah sukun. Ya, lanjut. Nggak kita baca watakuluna ataupun watakuluna, tapi
Ya'kuluna, taknya terhentak karena berjumpa dengan hamzah sukun. Tapi pada qalqalah jangan sampai ada hamzah sukun. Makasabtum, enggak. Tapi makasabtum, be-nya biasa aja dengan betum. Ya. Makasabtum. Teman-teman sekalian, paham nggak maksud saya? Karena ini banyak terpraktekkan sama orang-orang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sok, siapa yang bacanya begitu? Itu ada hamzah sukunnya dia. Nih, muncullah bunyi alarm seperti ini. Jangan, ya. Gitu. Hati-hati, ini khawatir menjadi kesalahan yang besar karena nambahin huruf di sini. Apa? Hamzah sukun. Ya, maka ketika kita baca, yuk ingat-ingat lagi, di sini dimudahkan dengan kol pan. 0, kol ini qalqalah, pan ini pantulkan, 0 ini enggak dipanjangkan karena dipantulkan bukan dipanjangkan. Nah, baru dilihat kemudahan fiturnya. Oh, qalqalah pantulkan 0 harokat huruf untuk huruf yang warnanya sama dengan fitur kode uniknya, yaitu ba sukun. Begitu. Ya. Walakum ma kasabtum. Ya. Oke. Wala tus'aluna mim tasydid tahan 2 harokat, gunnah dengungkan 2 harokat. Amma kanu ya'malun.